Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 4 Juni 2022, pekan ke-7 Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling. Ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini memperdengarkan kepada kita tentang murid yang dikasihi Yesus. Di dalam teks Injil Yohanes ada sebuah dialog singkat antara Petrus dan Yesus. Dialog tersebut mengungkapkan beberapa hal penting. Pertama, kehendak Yesus. Hal ini sangat nampak jelas dalam perkataan Yesus, yakni, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kehendak Yesus di atas segala-galanya. Kehendaknya melampaui segala daya pengertian manusia, dan kehendaknya selalu berada dalam orientasi keselamatan. Kehendaknya selalu membawa kebaikan bagi manusia. Karena itulah Yesus menegur Petrus untuk tidak turut terlibat dalam urusan Kristus. Mereka memiliki tugas yang telah dipercayakan. Fokus dan arahkan seluruh tenaga kepada tugas dan tanggung jawab yang diterima. Kedua, cemburu. Hal ini merupakan sifat dasar manusia yang sering bersifat destruktif. Misalnya, karena cemburu ia membunuh, menghina, dan lain sebagainya. Sifat demikian juga nampak dalam diri Petrus. Adalah baik karena tidak menjadi basis tindakan destruktif bagi diri sendiri dan orang lain. Baik karena tidak merusak hubungan Petrus dengan Yesus dan murid lainnya. Yesus bagaikan seorang psikiater terbaik yang mengerti situasi demikian, dan dengan caranya mampu untuk mengembalikan situasi menjadi baik. Yesus tahu bahwa konsekuensi dari sifat ini dapat merusak sehingga mengalihkan keadaan menjadi lebih baik. Inilah sebuah bentuk tindakan preventif dari Yesus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berada dalam suatu peradaban dunia yang sangat maju dengan segala keberadaannya, terutama teknologi yang semakin canggih. Semuanya ini menjadi sarana dalam membangun relasi dan komunikasi yang baik. Namun tak jarang manusia menjadi korban dari arus perubahan. Teknologi menjadi tuan atas manusia. Teknologi digunakan untuk ujaran kebencian, penistaan, hoaks, dan lain sebagainya. Semuanya ini berbasis pada sifat manusia yang bersifat merusak kehidupan sendiri dan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berhadapan dengan situasi demikian, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menyelamatkan mereka dari korban sifat dasar manusiawi. Kita mesti menjadi seperti Yesus yang mampu menyelamatkan manusia dari krisis yang dialami. Krisis mentalitas mendorong manusia bertindak berbahaya. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, Rasul Paulus berani menjadi saksi iman yang benar. Arahkanlah hati kami pada sabdamu dan teguhkan iman, harapan, serta kasih kami. Perolehlah bagi kami semangat misioner dalam memberi kesaksian tentang kerajaan Allah ke seluruh dunia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin.